Thailand, negeri seribu pagoda yang tak hanya dikenal dengan pariwisata dan kulinernya, tapi juga sebagai salah satu raksasa pertanian di Asia Tenggara. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi Asia Tenggara. Bukan hanya sekedar negara agraris, tetapi juga negara agroindustri yang cerdas. Dari sawah tradisional di lembah Chao Phraya hingga pertanian cerdas dengan teknologi drone dan sensor digital, Thailand telah menempuh perjalanan panjang menuju kemandirian pangan dan ekonomi hijau. Namun, bagaimana negara dengan luas yang tak jauh berbeda dari Indonesia ini bisa menjadi pengekspor beras terbesar dunia, sementara banyak petani di negara lain masih berjuang? Inilah kisah tentang perkembangan pertanian di Thailand, dari tradisi, transformasi, hingga revolusi digital pertanian. Sejak berabad-abad lalu, pertanian sudah menjadi tulang punggung ekonomi Thailand. Sekitar 40% penduduknya hidup dari sektor ini. Pada tahun 1960-an, Thailand masih mengandalkan metode tradisional, cangkul, kerbau, dan hujan musiman. Namun pemerintah menyadari satu hal penting. Siapa yang menguasai pangan, dia menguasai masa depan. Maka, dimulailah revolusi hijau Thailand. Pemerintah menginvestasikan besar-besaran dalam sistem irigasi nasional, memperkenalkan bibit unggul padi, dan memperluas akses pupuk serta kredit pertanian. Dalam waktu 20 tahun, Thailand bertransformasi dari pengimpor pangan menjadi pengekspor utama beras dunia. Pada tahun 1980-an, beras Jasmine Rice dari Thailand terkenal hingga Eropa dan Timur Tengah. Kesuksesan Thailand bukan kebetulan. Mereka membangun sistem yang berpihak pada petani. Pemerintah menetapkan pertanian sebagai pondasi ekonomi nasional dengan 3 langkah utama. Kebijakan harga stabil. Petani tidak dibiarkan berhadapan sendirian dengan fluktuasi pasar. Pemerintah menyediakan price support program, membeli hasil panen di bawah harga pasar minimum agar petani tetap untung. Koperasi petani yang kuat. Sejak tahun 1970-an, setiap desa memiliki agricultural cooperative semacam BUMDes versi Thailand yang mengatur distribusi pupuk, benih, hingga pemasaran bersama. Ekspor bernilai tambah. Tak hanya menjual beras mentah, Thailand mengembangkan produk olahan pertanian seperti tepung beras, makanan beku, hingga kosmetik berbahan alami. Hasilnya, pertanian menjadi sektor yang menyumbang lebih dari 10% PDB nasional dan menyerap jutaan tenaga kerja pedesaan. Keberhasilan ini tak lepas dari peran besar pendidikan dan riset pertanian. Thailand memiliki universitas khusus pertanian seperti Kasetsart University, yang sejak 1943 melahirkan ribuan insinyur pertanian dan ahli bioteknologi. Mereka mengembangkan sistem precision farming, yaitu pertanian presisi berbasis data, di mana petani bisa mengetahui kebutuhan air, nutrisi, dan tingkat hama lewat sensor digital. Kini, lebih dari 40% lahan pertanian Thailand sudah terintegrasi dengan teknologi. Drone spraying untuk penyemprotan pestisida, sensors untuk kelembapan tanah, smart irrigation yang bisa dikontrol lewat ponsel. Pemerintah bahkan meluncurkan program Thailand 4.0 dengan fokus besar pada smart agriculture sebagai masa depan ekonomi pedesaan. Tantangan regenerasi petani juga dirasakan Thailand, tapi mereka menanganinya dengan cerdas. Melalui program Young Smart Farmer, pemerintah memberikan pelatihan bisnis dan teknologi digital kepada generasi muda desa. Mereka diajarkan bagaimana mengubah hasil panen menjadi brand lokal yang bisa diekspor, menggunakan media sosial untuk promosi, hingga menciptakan startup agritech. Salah satu contohnya adalah Arun Farm di Chiang Mai, yang memanfaatkan teknologi AI untuk memantau pertumbuhan sayuran organik. Kini, produk mereka diekspor ke Jepang dan Korea Selatan. Dengan cara ini, Thailand bukan hanya menjaga pertanian tetap hidup, tapi juga membuatnya menjadi keren dan menguntungkan bagi anak muda. Tak hanya soal profit, Thailand juga memahami pentingnya kelestarian alam.
konsep The Sufficiency Economy yang digagas oleh Raja Bhumibol Adulyadej menjadi filosofi nasional. Bertani secukupnya, menjaga keseimbangan, dan tidak serakah pada alam. Prinsip ini melahirkan gerakan pertanian organik nasional. Kini, lebih dari 1,3 juta hektar lahan di Thailand sudah tersertifikasi organik. Selain itu, desa-desa pertanian dikembangkan menjadi desa wisata ekologis, tempat wisatawan belajar tentang sistem pertanian berkelanjutan sambil menikmati budaya lokal. Inilah yang menjadikan pertanian Thailand bukan sekadar urusan pangan, tetapi identitas nasional dan aset wisata dunia. Indonesia dan Thailand. Keduanya memiliki lahan subur, iklim tropis, dan budaya agraris yang mengakar kuat. Namun, ada satu pertanyaan besar. Mengapa pertanian Thailand tampak lebih maju, lebih produktif, dan lebih dikenal di dunia dibanding Indonesia? Jika kita melihat ke Indonesia, potensi kita jauh lebih besar. Tanah luas, air melimpah, tenaga kerja banyak. Namun, perbedaan utamanya terletak pada sistem dan konsistensi kebijakan. Indonesia memiliki luas lahan pertanian sekitar 7,46 juta hektar sawah aktif. Sedangkan Thailand memiliki hampir 10 juta hektar, meski wilayahnya lebih kecil dari Indonesia. Thailand fokus membangun petani sebagai pelaku utama, bukan sekadar objek. Koperasi sebagai tulang punggung ekonomi desa. Riset dan inovasi sebagai motor kemajuan. Thailand fokus pada kualitas ekspor, Indonesia masih berjuang memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan kita masih sering terjebak dalam proyek jangka pendek serta ketergantungan impor. Pertanyaannya, apakah kita siap belajar dari Thailand? Bukan untuk meniru, tapi untuk menemukan cara kita sendiri membangun pertanian yang tangguh. Dari sawah tradisional hingga pertanian digital, Thailand menunjukkan bahwa kemajuan bukan soal kekayaan alam, tapi soal visi dan ketekunan. Pertanian bukan masa lalu, tapi masa depan. Jika kita mau menanam, bukan hanya benih di tanah, tapi juga benih pengetahuan dan kebijakan yang berpihak pada petani. Inilah Thailand, negeri yang menjadikan pertanian sebagai jalan menuju kejayaan. Perbandingan ini bukan untuk merendahkan Indonesia, tetapi untuk membangunkan kesadaran. Kita punya sumber daya lebih besar dari Thailand, tetapi mereka lebih serius membangun dari akar, pendidikan, kebijakan, dan teknologi. Pertanian bukan sekadar sektor ekonomi, ia adalah pondasi kedaulatan bangsa. Dan mungkin sudah waktunya Indonesia belajar dari Thailand, bukan hanya untuk menyaingi mereka, tetapi untuk memastikan petani kita hidup sejahtera di tanahnya sendiri.